SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs Desa merupakan rol pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Pada era global ini, realitas kekinian planet bumi semakin kompleks dan tidak pasti akibat perubahan iklim global. Frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim dan anomali iklim pun semakin meningkat, berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ditambah ulah dan perilaku manusia yang merusak lingkungan. Dengan itu, saya Fadlan Praditya bersama 4 Mata News akan mengangkat tujuan SDGs Desa ke-13, yaitu Desa Tanggap Perubahan Iklim. Lantas, seperti apa gambaran iklim khususnya Kota Bogor pada tahun 2022 ini? Apakah Bapak mengetahui adanya SDGs Desa khususnya tujuan ke-13 yaitu iklim global, Pak? Ya, kita bisa. Baik. Boleh saya minta jelaskan bagaimana keadaan iklim Indonesia khususnya Kota Bogor, Pak? Kalau untuk Kota Bogor sendiri kan sekarang ini kita kemarin kan baru mengadakan perubahan normal iklim ya dari tahun 81 ke 2010 menjadi 91 ke 2020. Untuk wilayah Bogor itu kan tadinya disebut non zona musim artinya bukan termasuk daerah musim, artinya hujan terjadi di Bogor itu sepanjang tahun. Kita berarti hujan walaupun musim kemarau. Tapi sekarang kita membuat kriteria baru, jadi namanya masuk jadi zona musim tapi jangan masuk 1, 2, 3. Baik. Tadi karena sekarang ada semacam pergeseran. Kalau sebelumnya itu kan hujannya kan ritmenya tiap bulan ada tinggi, tapi sekarang pas kemarau dia ikut agak kering. Baik. Dengan iklim yang ada tersebut, apakah ada bencana alam yang kerap terjadi di Bogor ini, Pak? Khususnya di pedesaan. Di Bogor itu bencana alam itu biasanya dari awal musim mau masuk musim hujan, peralihan dari kemarau ke musim hujan, atau sebaliknya dari musim hujan. Kan bencana jadi musim pertama yang paling tinggi itu adalah longsor, terus banjir lintasan, terus angin kencang, sama petir. Untuk kami sebagai masyarakat lokal, apakah Bapak boleh tolong jelaskan bagaimana cara kami untuk mengenal langkah atau tindakan kami agar dapat mencegah bencana alam yang akan terjadi, Pak? Jadi pertama untuk menghindari bencana misalnya karena kumpulan embus. Pertama kalau kita sudah terkena suara petir, kita harus berlindung ke tempat yang aman, rumah atau bangunan. Jangan kita berlindung di bawah saung, di bawah papan reklame, di bawah pohon, karena itu rawan terkena bencana, misalnya kena kencang atau kena petir. Terus yang kedua biasanya kita harus mengenali kondisi kita. Kan di Bogor ini kan rata-rata banyak orang yang hidup di lereng-lereng, itu yang harus mereka harus tahu. Ini kalau di lerengnya itu sudah ada rekahan, ya itu kalau kena hujan hari bisa longsor, ya harus waspada. Dan yang tinggal di bantaran sungai juga harus waspada kalau pas musim hujan itu kan volume debitnya kan kencang ya, jangan banjir. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Menurut Bapak sendiri, apakah masyarakat lokal Bogor ini sudah mengenal baik cara memiliki tanda-tanda bencana, Pak? Jadi sebenarnya kuncinya di sosialisasi ya. Jadi mungkin sebagian sudah kenal karena mereka sudah punya Android, kemudian sudah tapi kan ada juga yang belum punya kan. Makanya ini yang kita harus selalu mensosialisasikan, karena BMKG sendiri kita secara kita sudah punya semua kanal ya, baik dari pelayanan dari Android atau iPhone atau chat kita sudah semua. Jadi masyarakat tinggal langsung saja, jadi semua informasi ada di situ. Peringatan dini cuaca atau ada informasi gempa bumi dan lain-lain. Apakah ada program khusus untuk mengurangi dampak iklim global sendiri, Pak? Jadi itu kan kerjasama seluruh stakeholder ya, stakeholder. Jadi bukan untuk itu sendiri, itu kita nggak bisa kalau rumah sakit dan ini harus semua
bekerjasama baik pemerintah, masyarakat, LSM, dan lain semua bekerjasama untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Karena ini kalau dampaknya itu pasti semua kena. Nah, seperti sekarang hujan ekstrim itu lebih sering terjadi daripada zaman-zaman sebelumnya. Sekarang lagi begitu ada hujan ekstrim, mulai kita terkena longsor seperti itu yang harus kita kita tahu. Jadi semua bekerja sama. Salah satu misi yang terpenting adalah keselamatan masyarakat itu yang nomor satu. Jadi keselamatan masyarakat itu harus nomor satu di atas semuanya. Jadi itu harus menjadi visi kita. Kalau sudah seperti itu, nanti ya semua sudah. Untuk program khususnya sendiri berarti ada apa tidak Pak? Ya. Program khusus untuk itunya? Kalau di kita dibagi namanya sekolah lapangan iklim. Jadi itu salah satu bagian daripada kegiatan mengatasi dampak perubahan iklim. Jadi dari sekolah lapangan iklim itu petani-petani itu tahu bagaimana cara menanam berdasarkan cuaca dan iklim. Karena nanti setelah mereka tahu produknya kan akan tetap meningkat. Jadi itu yang Belakangan ini terdengar berita dari desa yang terkena dampak perubahan iklim, yaitu tanah longsor di desa Gunung Gelis. Hujan lebat dan angin kencang selama 1 pekan terakhir menyebabkan tanah dan longsor di Kampung Bojong, Desa Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada Kamis, 13 Oktober 2022. Pergeseran tanah yang merombak akses jalan penghubung terputus dan 7 rumah tertimbun. Longsor ini menutup akses jalan 2 RW, yaitu RW 2 dan RW 4. Keadaan atau kondisi Desa Gunung Gelis di tahun 2022 yang kemarin itu kami ada kejadian di bulan Oktober, yaitu bencana longsor, tanah longsor yang tepatnya di RT 04 RW 04 Desa Gunung Gelis, yang mana longsor tersebut menimbun bangunan-bangunan villa yang kurang lebih 6 bangunan. Itu pun memang villa-villa tersebut bukan milik orang Desa Gunung Gelis. Baik, untuk faktor bencana alam yang terjadi tersebut apa Pak? Faktor bencana alam yaitu bencana longsor, mungkin itu faktor karena hujan. Di musim hujan tuh memang identik Gunung Gelis ini daerah berbukit, sudah pasti kalau di musim hujan tuh adanya longsor gitu. Dengan bencana alam yang terjadi, apakah pemerintah memberikan tindakan untuk menanggulangi bencana alam tersebut Pak? Alhamdulillah pemerintah daerah dan pemerintah desa bekerjasama untuk menangani longsor tersebut, yang mana karena Desa Gunung Gelis ini kita sudah punya atau terbentuk Destana gitu ya, penanggulangan bencana secara cepat gitu, dan langsung dari BPBD Kabupaten Bogor pun langsung cepat tanggap dan turun ke lokasi longsoran tersebut. Dengan bencana alam yang terjadi dan tindakan serta bantuan yang diberikan oleh pemerintah, apakah ada program khusus yang diberikan untuk Desa Gunung Gelis ke depannya Pak? Yang sedang melaksanakan penanganan akibat bencana tersebut, karena di lokasi jalan kami itu kurang lebih 15 meteran lah habis, nggak ada gitu ya. Yang sekarang lagi diperbaiki atau sedang penanganan turap atau TPT oleh Dinas PUPR Kabupaten Bogor, dan untuk kedepannya pemerintah daerah akan merencanakan untuk penanaman pohon di lokasi tersebut supaya tanah-tanah tersebut tidak gundul dan untuk penyerapan air hujan. Adapun kami mewawancarai Kepala Dusun 2 Desa Gunung Gelis yang mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan program untuk penanggulangan bencana yang terjadi di Desa Gunung Gelis. Penanganan itu jelas ada ya. Kita salah satunya dalam program desa bagaimana tanggul-tanggul dan salah satunya jalan-jalan. Saat ini kita pun ada program namanya perbaikan jalan yang dibantu oleh dana sambil sade ya kan, dari Bupati. Nanti kita memperbaiki jalan-jalan yang longsor, terus kita juga ada di
dusun 1 yang sudah terkikis fondasinya, ya kan, kita perbaiki. Dan juga jalan-jalan yang berlubang itu kan mengakibatkan juga banyak lubang. Jika misalkan dalam curah hujan yang tinggi, orang terkadang cepat bawa kendaraan kan, yang terkena ada lubang, itu kan bisa terjadi juga sebuah musibah, ya kan, karena jalan desa atau dan sebagainya. Saat ini kita sedang memperbaiki jalan desa yang terutama yang masuk ke perkampungan. Dan saat ini sedang proses namanya pembetonisasi jalan tersebut berada di RW 5 desa ini. Dengan adanya peran pemerintah dan pejabat desa, masyarakat yang merasakan dampak dari bencana dan bantuan pun kami wawancarai. Ya banyak terima kasih lah. Saya juga emang satu istri semua pada ngungsi kan. Saya di sini nunggu, ya intinya nggak ada yang masak, nggak ada yang apa. Ada juga sih yang nganterin nasi dari desa, dikarenakan dapur umumnya kan di desa di sana gitu. Ya banyak berterima kasih juga sih, udah dikasih bantuan. Iya. Apa ada program antisipasi untuk kedepannya terkait longsor saat ini? Ya programnya mungkin satu kan, kalau saya mah hanya sekedar masyarakat ya. Mungkin pemerintah yang lebih tahu lah apa yang dia nanti bikin ini seperti inilah. Ini satu dari PUPR juga kan, dari alat beratnya ada. Yang satu di bawah, alat yang dari PUPR-nya lagi ngeruk tanah juga di bawah gitu. Nanti kalau udah beres di bawah nanti pindah lagi ke sini untuk rapi-rapi ini gitu. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber terkait, dapat kami simpulkan bahwa perubahan iklim global memiliki banyak dampak, khususnya pada lingkungan pedesaan yang mata pencariannya berdominasi petani, yang mana bergantung pada iklim. Namun langkah demi langkah dilakukan oleh semua pihak untuk mengurangi serta mencegah dampak adanya perubahan iklim. Dengan ini, indikator dari tujuan SDGs Desa ke-13 telah dilaksanakan demi puncak terwujudnya desa yang tanggap akan resiko bencana. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Kami 4 Mata News pamit undur diri.